menurut Katekismus Heidelberg, dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-73, lalu mengapa Roh Kudus menyebut baptisan sebagai pemandian kelahiran kembali dan penyucian dari dosa? Tetapi yang lebih penting lagi, Ia ingin memberi jaminan kepada kita dengan janji dan tanda ilahi ini, bahwa penyucian dari dosa-dosa kita secara rohani sama nyatanya seperti penyucian secara fisik dengan air. Bandingkan Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Roma 6 ayat 3 dan 4, dan Galatia 3 ayat 27. Hari ke-180. Saudara, baptisan kudus merupakan satu dari dua macam sakramen dalam gereja-gereja Protestan dan diyakini sebagai tanda dan meterai keselamatan dari Allah. Sebagai tanda dan meterai, baptisan tidak memiliki efek keselamatan pada dirinya sendiri. Allah lah yang menyelamatkan melalui anugerahnya. Namun keselamatan yang dianugerahkan itu memerlukan tanda yang kelihatan yang membuktikan keselamatan tersebut. Dan itulah fungsi dari sakramen. Calvin mengatakan bahwa sakramen adalah tanda yang kelihatan dari anugerah yang tidak kelihatan. Saudara, oleh karena itu sebagai tanda dan meterai, sakramen tidak punya makna apa-apa pada dirinya sendiri. Ia mempunyai arti sejauh diletakkan dalam konteks rahmat dan janji Allah. Saudara, kata baptis berasal dari kata Yunani baptizo, yang artinya membasahi atau menyelamkan ke dalam air. Arti kata baptizo mengingatkan kita tentang makna baptisan, yaitu sebagai lambang atau tanda dari kehidupan lama atau duniawi yang dibenamkan atau diselamkan ke dalam kematian Kristus, supaya kita dibangkitkan oleh Kristus sebagai ciptaan baru. Dalam Roma pasal 6 ayat 4, Rasul Paulus mengatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam kehidupan yang baru. Saudara, dalam makna tersebut, orang percaya memiliki dua dimensi dalam kehidupannya, yaitu kehidupan pribadi bersama Kristus, yaitu pengalaman personal diselamatkan dan menerima kasih Allah, dan kehidupan sebagai persekutuan jemaat, yang dalam hal ini orang yang dibaptis dihisapkan ke dalam tubuh Kristus, yaitu sebagai umat Allah. Saudara, dasar pijakan teologis sakramen baptisan kudus jelas bukan ditentukan oleh pemilihan manusia, tapi ditentukan oleh kematian Kristus, karya Allah yang menyelamatkan, anugerah dan kasih karunia Allah yang cuma-cuma, jadi bukan karena jasa dan amal manusia. Saudara, maka perlu ditegaskan bahwa yang menyelamatkan kita adalah Kristus, bukan teknik baptisan. Fungsi baptisan adalah sebagai tanda dan meterai yang mengingatkan kita akan keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Puji Tuhan.
Tuhanlah pelindung